Hari ini kita akan belajar soal-soal AKM. Apa itu AKM? Apa AKM? Asesmen kompetensi minimal. Apa AKM? Nah, asesmen kompetensi minimal itu adalah bagian dari asesmen nasional ANBK, asesmen nasional berbasis komputer. Lah, yang ikut AKM di kelas 8A ada berapa anak? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak yang ikut AKM. Kalau waktunya Butari ngomong, hanya Butari yang ngomong. Ya. Diharapkan nanti yang mengikuti AKM bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Ya. Ini adalah contoh soal AKM literasi. Ya. Kalau literasi itu hubungannya dengan bahasa Indonesia. Nah, yuk. Yang pertama adalah soal nomor 1. Judulnya apa itu? Manfaat sarapan pagi bagi tubuh. Kalau ada bacaan, wajib kita baca, kita pahami, dan kita teliti. Kalau memang belum paham, harus kita baca kembali. Ya. Manfaat sarapan pagi bagi tubuh. 2 hari yang lalu, Melani harus dibawa UKS karena sakit lambung. Saat itu, Melani terlihat lemah dan tidak bersemangat. Berbeda dengan teman-temannya yang tampak ceria. Setelah ditanya oleh gurunya, Melani ternyata belum sarapan. Setelah periksa ke dokter, Melani tahu penyebab sakitnya adalah karena jarang sarapan pagi. Oleh dokternya, Melani pun diberitahu tentang manfaat sarapan pagi sebelum pukul 9 pagi. Waktu-waktu tersebut, peredaran darah masih baik dan terjadi perubahan metabolisme dalam tubuh. Saat kembali masuk, Melani mengajak teman-temannya untuk selalu sarapan. Sarapan merupakan bagian dari perilaku untuk mewujudkan gizi seimbang yang penting bagi hidup yang sehat, aktif, dan cerdas. Sarapan dapat membekali tubuh untuk dapat berpikir, beraktivitas fisik secara optimal setelah bangun pagi. Sarapan juga terbukti dapat meningkatkan kemampuan belajar dan stamina anak. Melani menjelaskan kepada teman-temannya untuk sarapan pagi yang bergizi. Menu sarapan yang dipilih sebaiknya tidak terlalu berat atau berlebihan kalorinya, tetapi tetap perlu memperhatikan komposisi gizinya. Menu yang dipilih harus ada karbohidratnya, lemak, protein, dan vitaminnya. Melani pun memberi contoh menu sarapan, yaitu setangkap roti tawar ditambah telur mata sapi, sedikit sayuran dan susu, atau semangkok oatmeal dengan potongan buah pisang dan susu rendah lemak. Teman-teman Melani pun menjadi lebih paham akan pentingnya sarapan pagi. Melani pun berjanji akan selalu sarapan sebelum berangkat sekolah. Bacaan di atas sumbernya dari Standar Pangan POM Goid. Kalau Butari membaca, yang lain mendengarkan dengan baik, dilarang glosor. Pertanyaannya adalah, apa saja manfaat sarapan pagi pada kesehatan tubuh? Nah, ini kamu diminta untuk mencentang. Lebih dari 1 boleh kalau memang benar. Apa saja, ini bukan ABCD loh ya. Ini kamu disuruh mencentang. Mana manfaat sarapan pagi pada kesehatan tubuh yang ada di dalam bacaan? Yang pertama,
menetralisir asam lambung dalam tubuh. Apakah ada di dalam bacaan? Ada di dalam bacaan? Siapa yang ada? Ada apa tidak? Menetralisir asam lambung dalam tubuh ada dalam bacaan? Tidak ada. Berarti perlu kita centang. Kenapa kamu nggak buka rembukmu? Yang kedua, memperbaiki kemampuan berpikir pada anak. Apakah ada di dalam bacaan? Memperbaiki kemampuan berpikir pada anak. Mari kita lihat. Cek. Memperbaiki kemampuan berpikir. Apakah ada? Ada apa tidak? Ada. Sarapan dapat membekali tubuh untuk dapat berpikir dan beraktivitas secara optimal. Berarti boleh kita centang. Ini kita centang. Ya. Terus selanjutnya, meningkatkan kemampuan belajar anak. Apakah ada? Ada apa tidak? Paragraf berapa? Paragraf berapa? 2. Sarapan juga terbukti dapat meningkatkan kemampuan belajar anak. Boleh. Selanjutnya, yang terakhir, tubuh menjadi sehat dan tidak mudah lelah. Apakah ada? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Tidak ada. Berarti yang kamu centang adalah nomor 2 dan nomor 3. Paham? Ini bukan pilihan salah satu, tetapi 2 boleh asalkan ada dalam bacaan. Paham anak-anak? Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2, semua wajib melihat bacaan. Soal nomor 2 ini teksnya sama, bacaannya sama. Siapa tokohnya tadi? Melanie. Oke, pertanyaannya apa? Kita akan mencari tahu lebih banyak tentang informasi manfaat sarapan pagi bagi tubuh kita di mesin pencari internet. Kata kunci apakah yang tepat untuk mencari informasi tersebut? Melanie tadi hubungannya dengan apa anak-anak? Sarapan pagi apa makan pagi? Sarapan apa makan? Sarapan. Judulnya apa sih? Manfaat sarapan pagi. Berarti kata kuncinya adalah yang tepat? Sarapan pagi. Kalau manfaat makan pagi kurang tepat, karena judulnya apa? Sarapan. Sing jenenge pagi kuwi pasti dikatakan makan pagi, kuwi pasti dikatakan sebagai sarapan. Sarapan siang ada? Tidak ada. Yang ada hanya sarapan pagi. Paham? Paham ya? Munir paham, Munir? Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Baca baik-baik. Butari membaca, kalau ada yang ngantuk ndelosor tak suruh berdiri. Batik dari tanah Forstin London. Yuh, susah ya. Batik dari tanah Forstin London. Forstin London adalah sebutan untuk tanah kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan. Kini Forstin London menjadi tenggara untuk bekas teritori Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Batik Forstin London sering disebut dengan batik keraton atau batik larangan.
Batik Forreston London berkembang di lingkungan keraton, baik Yogyakarta maupun Surakarta. Yang keduanya merupakan penerus kekuasaan Kerajaan Mataram. Yang dibahas tentang apa ini? Batik apa? Forreston London. Itu sebutan nama batik atau apa? Sebutan nama batik. Nah, meskipun sama-sama merupakan batik keraton, motif batik Forreston London tidaklah sama. Desain, warna, hiasan emas atau prada, dan motif parangnya mempunyai perbedaan. Motif batik Yogyakarta lebih besar dan hampir semua dilapisi warna emas. Sementara itu, batik Surakarta motifnya cenderung kecil, desain luas, terkesan kalem, dan hiasan emas hanya di bagian luar corak atau sebagian saja. Selain proses pembuatannya yang rumit dengan serangkaian ritual khusus, batik mengandung filosofi hidup dari warna dan motifnya. Warna coklat menyimbolkan kerendahan hati, kesederhanaan, dan membumi. Warna biru tua atau wulung menyimbolkan ketenangan, kepercayaan, kelembutan, dan rasa kesetiaan. Warna putih melambangkan arah timur, menunjukkan kesucian, ketentraman hati, dan keberanian, serta sifat pemaaf. Sementara itu, warna hitam menyimbolkan kekuatan, kemewahan, sensualitas, misteri, dan keanggunan. Nah, batik-batik tersebut dibuat oleh para putri keraton dan pembatik ahli yang hidup di lingkungan keraton. Motif batiknya terlarang, tidak boleh digunakan oleh orang biasa. Contohnya motif batik parang barong, batik parang rusak, batik semen, batik lar, batik cemukiran berbentuk ujung long, dan beberapa motif lainnya. Paku Buwono III menciptakan batik motif parang untuk perkawinan keluarga raja. Sementara itu, Kerajaan Yogyakarta motif larangannya adalah motif parang, huk, kawung, dan motif semen. Namun, dalam perkembangannya saat ini sudah mengalami perubahan baik dari motif, desain, dan warna. Selain itu, pemakainya pun sudah tidak dibatasi lagi. Namun, bagaimanapun perkembangannya, batik adalah doa dan harapan yang diembuskan pembatik sehingga kain-kain itu memiliki jiwa. Dan manusia membutuhkan doa untuk mengisi jiwa dan menapaki setiap langkah hidupnya. Sumber bacaan di atas adalah National Geographic. Motif batik apa sajakah yang menjadi larangan di Keraton Yogyakarta? Mari kita lihat di paragraf berapa, anak-anak? Paragraf berapa? 1, 2, 3, 4. Batik-batik tersebut dibuat oleh putri keraton dan pembatik ahli yang hidup di lingkungan keraton. Motif batiknya terlarang, tidak boleh digunakan oleh orang biasa. Contohnya, batik yang pertama itu batik lor, apakah dilarang? Yang menjadi larangan? Motif batik apa sajakah yang menjadi larangan di Keraton Yogyakarta? Motif parang. Batik lor ini perlu dicentang tidak? Tidak. Batik parang? Ya. Batik semen? Batik cemukiran? Berarti yang perlu dicentang adalah nomor 2 dan nomor
3. Nomor 23 atau 24? Terbukti di mana? Di paragraf 4 kalimat terakhir. Seperti itu. Selanjutnya, mengisi 2 boleh? Boleh. Paham ya anak-anak? Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini masih sama ya bacaannya. Nah, pertanyaannya apa? Mengapa batik Forsten London disebut dengan batik keraton? Ada di paragraf berapa ini? Paragraf berapa? Paragraf 1. Mengapa batik Forsten London disebut batik keraton? Karena apa? Yang pertama, berasal dari lingkungan keraton atau kerajaan. Betul apa tidak? Nah ini, batik Forsten London sering disebut batik keraton atau batik larangan. Boleh ya? Boleh. Terus yang nomor 2, diwariskan oleh raja pewaris kerajaan Mataram. Kurang tepat, tidak ada ya hubungannya dengan Mataram tadi. Tidak ada. Batik yang hanya boleh dipakai oleh keluarga keraton. Apakah batik Forsten London itu hanya digunakan oleh keluarga keraton? Iya apa tidak? Ini ada kekuasaan kerajaan Mataram gitu loh. Sebentar. Diwariskan oleh raja pewaris kerajaan Mataram. Batik berkembang di lingkungan keraton baik Jogja maupun Surakarta, yang keduanya penerus kerajaan Mataram. Iya gitu loh. Berarti boleh ini. Yang diwariskan oleh raja pewaris kerajaan Mataram boleh. 1 boleh, 2 boleh. Saatnya jam ketiga dimulai. Kalau batik hanya boleh, kalau batik yang hanya boleh dipakai keluarga keraton itu batik mana anak-anak? Itu loh, batik apa? Parang barong, ya kan? Batik parang rusak, batik semen. Nah. Yang nomor 4, penanda terbentuknya keraton Jogja dan Surakarta. Kurang tepat ya ini. Berarti yang dicentang adalah 1, 2, 3. Oke. Itu saja yang dapat Bu Tari sampaikan. Besok kita lanjut lagi ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.